You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Pertama-tama saya bersyukur untuk kesempatan boleh sharing. Mungkin saya bilangnya sharing kali ya, karena sekali lagi ini jadi kesempatan yang indah untuk kita sama-sama dibakar kembali, dibangkitkan lagi untuk mencintai firman Tuhan. Seringkali hal yang begitu biasa perlu terus diingatkan. Saya selalu ingat kalau naik pesawat, mau Bapak Ibu sudah naik itu berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali. Kalau itu pesawat komersial, maka tetap ada cara penggunaan sabuk pengaman, baju pelampung, hal-hal yang basic, tapi bisa jadi kita kurang notice ya, kita kurang memperhatikan. Jadi kembali lagi malam hari ini mungkin yang dibicarakan bukanlah hal yang benar-benar baru, karena Bapak Ibu mungkin sudah melaluinya, bahkan sudah mengajar atau ikut belajar di dalamnya. Tetapi kiranya kesempatan ini menjadi kesempatan Tuhan menyegarkan kita kembali. Saya rindu itu yang jadi bagian kita, sehingga nanti mungkin kita bisa coba share ya. Jangan cuma saya ngomong, tapi apa yang Bapak Ibu Saudara alami dan juga sudah lalui, itu juga bisa di-sharingkan menjadi hal yang memperkaya pengalaman kita berhadapan dengan firman Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Pada akhirnya menolong kami, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, penggali-penggali firman yang tangguh, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan sesi ini. Amin. Saya akan coba bagikan terlebih dahulu apa yang saya siapkan. Nanti Bapak Ibu Saudara kita punya kesempatan untuk boleh bertanya jawab ataupun saling share satu sama lain. Dan tema yang diberikan kepada kita malam hari ini adalah Fill my cup, Lord, fill with thy words. Jadi ini satu hal yang indah melihat bagaimana firman Tuhan menjadi bagian penting seharusnya dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Saya mungkin ingin membagikan beberapa refleksi dan pengalaman saya berhadapan dengan umat Tuhan, dan juga tentunya diri saya ya sebagai bagian dari umat Tuhan dalam kaitan dengan firman Tuhan. Saya pikir nanti bagus juga ya kita coba trace again our journey with the word of God. Coba kita lihat lagi perjalanan kita dengan firman Allah. Dan saya pikir salah satu yang menarik dalam gereja baptis adalah kebiasaan membahas seluruh bagian Alkitab. Dan itu menjadi sesuatu yang dibahas secara berurutan atau mungkin ya bagian per bagian ya. Tetapi maksudnya satu kitab itu diselesaikan. Itu menjadi hal yang menarik. Dan mungkin anak-anak Tuhan di gereja yang lain yang tidak punya tradisi itu, mungkin mereka tidak dapat kesempatan menikmati hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja baptis dengan kekayaan warisan yang indah ini, paling tidak ya pernah melewati kitab-kitab yang dibahas secara berurutan dan memberikan kepada kita pemahaman dan konteks. Jadi waktu saya coba menggali di pelayanan ya, bagaimana hubunganmu dengan firman Tuhan, itu banyak cerita-cerita unik ya. Ada yang bilang saya tuh nggak pernah buka Alkitab sampai waktu saya di kuliah misalnya ya, padahal orang Kristen. Hari Minggu juga. Jadi menarik sekali hubungan orang Kristen dengan kitab suci itu perlu kita pertanyakan, refleksikan, dan coba kita pahami juga dalam konteks kita. Nah, kalau ada misalnya pertanyaan seperti ini ya, apa bukti bahwa kita mengasihi Allah? Kalau ditanya apa sih bukti kita mengasihi Allah?
Kadang-kadang kekristenan sibuk dengan simbol. Wah, bukti mengasihi Allah, lihat berapa banyak sumbangan saya. Bukti mengasihi Allah, lihat berapa besar kalung salib saya. Lihat di rumah saya ada foto Yesus di semua sudut ruangan. Ada foto Yesus bahkan di dompet saya. Tetapi bukti mengasihi Allah, satu ayat yang menarik, Yesus berkata demikian. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Jemaat biasanya nyanyi ya. Kalau nyanyi itu kadang-kadang unik ya. Semua dengan posisi yang luar biasa menyembah Tuhan, lalu nyanyi gitu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Apa buktinya? Nah, lihat di refrennya kan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nyanyinya sambil tutup mata, merem gitu ya. Padahal nggak pernah membaca merenungkan. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan asal nggak susah firman-Nya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu dan hatiku. Wah, jadi seringkali kita bernyanyi mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dengan sikap yang begitu luar biasa waktu bernyanyi. Tetapi betulkah dalam keseharian hidup kita firman Tuhan menjadi yang utama? Lagu itu mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Orang Kristen sangat dekat seharusnya dengan Alkitabnya. Atau dalam bahasa yang lain begini, kekristenan itu berdasarkan kitab suci. Saya pikir kalau kitab suci diambil, ya maksudnya diambil kitab suci, maka yang runtuh itu bukan cuma hal-hal yang sederhana, kekristenannya runtuh. Karena semua hal yang kita pahami dalam hidup beriman kita adalah apa yang kita tahu, yang disaksikan, yang dinyatakan di dalam kitab suci. Karena itu kalau ditanya ya, misalnya kita ngajar anak sekolah minggu, dari mana tahu Yesus mengasihimu? The Bible tells me so. Dari mana tahu Tuhan Yesus bakal datang kali yang kedua? The Bible tells me so. Dari mana tahu saya harus mencintai, mengasihi orang tua saya? The Bible tells me so. Semua hal di mana saudara dan saya berdiri sebagai orang Kristen, dasarnya adalah kitab suci. Nah, memang menarik sekali di dalam dunia ini di mana kekristenan yang mungkin masih ya, kita bisa anggap masih menjadi agama yang mayoritas secara dunia. Maka kita melihat bagaimana kitab suci menjadi salah satu kitab bestseller ya. Coba kita lihat data-data bahwa survei membuktikan top 10 most read books in the world ya, katanya nomor 1 itu Holy Bible ya. Ini sebenarnya survei beberapa tahun lalu ya. Lalu ada urutannya berikutnya, Bapak Ibu bisa lihat ada Harry Potter lah, ada Lord of the Ring begitu ya, karena mungkin yang disurvei orang-orang di luar sana. Nah, dan beberapa survei berkaitan dengan Alkitab. Nah, saya coba tampilkan ya. Nah, ini data dari Barna beberapa tahun yang lalu. Misalnya begini, survei membuktikan ini di Amerika, bahwa sekitar 75 juta orang dewasa di Amerika, atau kurang lebih 42% pada waktu survei ini dilakukan, mengatakan bahwa membaca Alkitab merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Kalau ditanya, apa yang penting? Oh, baca Alkitab. Tapi, tapinya ini menarik ya. Kurang dari 50% orang di Amerika dapat menyebutkan nama kitab pertama dari Alkitab. Jadi, kira-kira ini kekristenan model apa ini ya? Sementara di sisi lain, nah ini ada data lagi. Dari antara orang-orang yang membaca Alkitab, rata-rata waktu yang digunakan untuk membaca Alkitab kurang dari 7 menit sehari. Ini surveinya rata-rata ya. Sementara di sisi lain, rata-rata orang di Amerika Serikat menghabiskan waktu hampir 5 jam sehari untuk menonton televisi. Wah, ini data dari Communication Industry Forecast and Report. Ini waktu itu masih belum pandemi, masih belum ada Netflix dan seterusnya. Mungkin sekarang akan lebih tinggi lagi, dan bukan hanya di sana, saya pikir juga buat kita di Indonesia. Nah, jadi ini beberapa survei over the last generation
1 in 5 Bible readers has become a non-Bible reader. Yang dulunya mungkin waktu sekolah minggu rajin baca Alkitab, ternyata berhenti gitu ya. Malah tidak membaca lagi. Dan hanya satu dari 5 orang yang aktif ke gereja mengatakan mereka membutuhkan bantuan untuk memahami kitab suci. Saya nggak tahu kenapa yang lain nggak merasa butuh dibantu. Tapi inilah jadi pergumulan kita. Sementara ini juga data lama semua ya. Maaf saya belum dapat data yang baru begitu ya. Jadi Scripture Access Statistic. Jadi di dunia itu juga bahasa-bahasa yang punya akses terhadap Alkitab lengkap itu ada 518 terjemahan yang sudah ada. Nah, ada New Testament, ada yang hanya bagian tertentu. Jadi sebenarnya Alkitab yang bisa diakses di dunia itu kira-kira dalam 4071 bahasa dengan kira-kira setengah miliar, 514 million. Nah, menarik memang kalau kita perhatikan ya. Sementara kita di Indonesia paling tidak sulit ya punya Alkitab ya. Kalau ditanya, mana Alkitabmu? Di rumah pasti punya lebih dari satu. Sekarang di HP juga ada begitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh sangat dekat dengan Alkitab secara jarak, secara accessibility. Tetapi realitanya, apakah banyak orang yang benar-benar memahaminya? Makanya ada kalimat mengatakan begini. Orang yang mempunyai Alkitab tetapi tidak membacanya sama saja dengan orang yang tidak punya Alkitab. Wah, ini jadi menarik untuk kita sama-sama pikirkan ya. Saya tidak sedang menghakimi, saya hanya memberikan data-data dan menunjukkan betapa orang Kristen dan Alkitabnya itu kayak rindu dendam begitu ya. Deket sih, punya sih, tapi ternyata ya belum tentu dibaca. Atau mungkin salah digunakan. Saya ingat anak remaja dulu di gereja ada yang bilang gini, Kak Alex, saya udah gak takut tidur sendiri. Wow, kenapa? Anak remaja ya. Iya Kak, sekarang saya taruh Alkitab di samping. Lalu, buat apa Alkitab? Ya, kalau ada setan kan, begitu ya. Jadi ternyata punya Alkitab tidak dibaca satu hal. Punya Alkitab, tapi penggunaannya salah. Jadi alas tidur, jadi alat ngusir-ngusir setan. Jadi akhirnya pertanyaannya sebenarnya bagaimana orang Kristen dengan Alkitabnya? Satu waktu saya datang ke satu sekolah Kristen. Saya tidak perlu sebut namanya. Dan waktu itu saya membawakan tema kira-kira tentang Alkitab juga. Lalu saya tanya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya tanya kepada anak-anak itu, siapa yang dari kecil Kristen? Angkat tangan lah ya. Kira-kira ada 200 anak pada angkat tangan. Itu yang dari kecil Kristen kira-kira, karena itu sekolah Kristen. Kira-kira 90% lah ya angkat tangan. Dari kecil Kristen. Oh ya, yang lahirnya udah namanya Matius, Markus begitu ya. Maria. Oke, terus saya tanya lagi. Boleh tahu teman-teman sambil tangannya tetap terangkat, saya mau tanya nih ya. Ini saya survei anak SMA. Saya tanya, boleh tahu nggak Kak Alex, berapa banyak dari kalian yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis dari Kejadian sampai Wahyu? Wah, lalu kemudian saya bilang, ya yang lain turun tangan yang belum ya, pelan-pelan aja turunnya biar nggak malu. Wah, mulailah turun dan akhirnya ya puji Tuhan sebenarnya masih tersisa 3 anak. Wah, saya kagum juga tuh ya. Ada 3 anak yang masih angkat tangan. Saya tidak mengatakan mengukur kerohanian dari berapa kali dia baca Alkitab ya. Kalau cuma baca juga nggak ngerti, nggak paham ya itu hal lain. Tetapi dalam kaitan keseriusan orang percaya dan kitab suci, bagi saya ini catatan penting dan menarik sebenarnya untuk kita perhatikan. Saudara-saudara sepupu kita punya kerinduan anaknya hatam. Hatam itu berarti selesai membaca Al-Quran. Dan itu menjadi hal yang memang ada unsur pahala, mungkin ada unsur diwajibkan dan seterusnya. Tetapi kalau perhatikan, makanya tidak heran ya anak-anak mereka tuh pulang sekolah mesti ngaji gitu ya. Nah, hatam itu diperkirakan kira-kira kelas 3 SMP lah. Hatam itu berarti selesai membaca kitab suci. Pertanyaannya orang Kristen gimana ya?
Gimana kita ya? Anak kita pulang sekolah les ya. Ya nggak salah juga ya, les matematika, les IPA segala macam. Tapi pertanyaannya bagi kita, bagaimana kerinduan keluarga-keluarga Kristen ketika anaknya membaca kitab suci? Bahkan di beberapa tradisi Kristen, ya bukan tradisi, maksudnya di beberapa kalangan Kristen ada yang sampai bilang begini, lu jangan sering-sering baca Alkitab, nanti gila kamu. Hah? Bisa begitu gitu ya? Katanya jangan terlalu sering baca Alkitab, nanti gila. Waduh. Jadi di kalangan orang Kristen sendiri ada semacam salah konsep yang salah tentang bagaimana kitab suci dan seterusnya. Nah, ini jadi perenungan lah buat kita, ya. Perenungan buat kita seberapa serius gereja Tuhan dan kitab suci yang adalah dasar kita. Dari mana kita tahu ya? Dari situ begitu ya. Saya banyak berkhotbah dalam masa-masa pandemi ini, dalam suasana baik yang duka, baik juga yang orang yang kehilangan. Memang sulit sekali Bapak Ibu Saudara ketika kita bergumul dengan perasaan, ya. Perasaan itu naik turun soalnya ya. Hari ini kita rasa Tuhan mengasihi kita. Besok ada hal yang terjadi, kita rasa, aduh Tuhan kayaknya jahat banget sama saya. Jadi perasaan kita tuh naik turun begitu ya. Jadi memang akhirnya saya ingatkan begini ya. Karena saya banyak khotbah kepada anak remaja. Saya bilang ingat baik-baik. Kompas kehidupan itu bukan hatimu, bukan perasaanmu yang keep on swinging ya. Terus berubah, naik turun. Hari ini senang banget sama Tuhan, besok marah-marah. Bukan hati yang harus menjadi kompas kehidupan. Makanya saya nggak setuju kalau orang bilang anak sekarang, just follow your heart. Just follow your heart. Hati lu mau ngapain, just follow your heart. Tidak pernah ada di Alkitab follow your heart. Alkitab bahkan berkata betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Karena itu hati-hati. Makanya Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya hati harus dijaga, harus dikalibrasi, harus terus dicune ya, tune up gitu ya, supaya selaras. Nah, apa yang menjadi patokannya? Ya harusnya firman Tuhan yang tidak berubah. The unchanging word of God harusnya menjadi dasar, bukan hati. Kalau hati saya beda dengan firman, maka jangan pegang hatimu, tapi pegang firman Tuhan. Dikatakan Tuhan selalu baik. Alkitab berkata Tuhan itu baik dan benar. Tapi hari ini saya ngerasa, perasaan saya, Tuhan kayaknya lagi nggak baik sama saya. Lalu kemudian yang mana yang benar? Hatimu atau firman Tuhan? Seringkali kita dikuasai hati yang terus terombang-ambing tanpa mengikuti firman. Karena itu seperti hari ini ya, mari kita bangun hidup di mana hati yang menampung firman itu. Jadi ini motivasi yang saya rindukan ya, dari berbagai aspek saya coba angkat untuk mengajak kita melihat apakah kita cukup serius dengan dasar yang memberikan landasan untuk gereja Tuhan berdiri dengan firman Tuhan. Melihat apa yang tadi disampaikan oleh Kak Denny, saya bersyukur melihat paling tidak dalam masa pandemi ada pemuda-pemudi, ada pembimbing-pembimbing, ada hamba-hamba Tuhan yang sedia belajar bersama-sama kitab suci. Di tengah-tengah anak muda sekarang maunya nonton YouTube aja, maunya yang praktis-praktis aja, maunya yang instan aja ya. Tapi ada orang-orang yang belajar kebenaran dan banyak kitab yang dilewati, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipelajari. Bagi saya itu sungguh luar biasa. Saya masuk sekarang kepada beberapa pertimbangan ya, alasan-alasan yang memang kita harus dengar juga. Mengapa tidak banyak orang atau banyak orang tidak membaca Alkitab? Saya pikir kita mesti terbuka dan belajar melihat dan belajar menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena ada yang bilang gini, aduh ya, ini bukan orang PA ini ya berarti ya. Yang satu bilang, aduh, membingungkan. Ya maaf, belum keluar slide-nya di situ ya. Membingungkan, banyak yang aku nggak tahu. Jadi akhirnya memang orang jadi berpikir gitu ya, gimana dong? Karena saya nggak paham. Ada bagian-bagian yang cukup membingungkan.
Kalau sudah masuk bagian-bagian kitab imamat, waduh, udah mulai bingung deh. Ukuran mesbah, ukuran ini, hewan kurban, dan segala macam. Ya, itu membingungkan. Yang kedua, ada yang bilang itu membosankan. Ya, membosankan kenapa? Terlalu panjang. Bikin ngantuk. Wah, bisa begitu ya. Sampai ada yang bilang, wah, Kak, kalau saya mau tidur, paling gampang itu apa? Baca Alkitab. Nanti nggak sampai 2-3 ayat udah ngantuk gitu ya. Jadi, itu juga ada orang-orang yang melihatnya seperti itu ya. Jadi, membosankan, terlalu panjang, dan bikin ngantuk. Jadi, memang untuk menjangkau generasi ini, saya pikir kita pun perlu untuk melihat ya bagaimana mengkaitkan dengan konteks sekarang. Saya pikir bukan Alkitabnya yang dibuang. Bukan tidak dibaca sama sekali. Lalu yang ketiga, yang berkata bahwa ini beda zaman, beda budaya, apa hubungannya sama hidup saya? Ukuran mesbah sama hidup gua jauh banget gitu ya. Sangkakala sama hidupku gitu ya. Kejatuhan Adam di Taman Eden, apa hubungannya sama hidup saya sekarang? Jadi ini ada hal-hal yang kita harus sadari. Karena itulah saya pikir kita perlu menolong, khususnya ya orang-orang muda, melihat betapa indahnya firman Tuhan sebenarnya ketika kita membaca, merenungkannya, menerapkannya, bahkan membagikannya. Mazmur 119 ayat yang ke-130 ya. Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Waktu melihat ayat ini, saya pikir di sini ada satu bagian yang penting bahwa ini tersingkap. Nah, ini jadi menarik ya untuk kita perhatikan. Di satu sisi, Allah yang menyingkapkan, pastinya. Tapi di sisi lain, Tuhan pun juga memberikan kepada kita kemampuan, keterampilan untuk kita menggalinya. Jadi saya pikir jangan satu sisi saja ya. Wah, ini indah, Tuhan menyingkapkan. Tapi harus ada bagian kita melakukannya. Kita studi dengan baik, kita gali dengan baik. Saya ingat ya dulu, ya ini ketahuan angkatannya ya. Zaman dulu ada yang ini ya, ada iklan gitu, suka dibecandain ya. Ada iklan, Rinso, mencuci sendiri. Wah, ini buat generasi yang lahir belakangan nggak tahu kali ya. Tapi dulu slogannya begitu, Rinso mencuci sendiri. Jadi katanya ada suami istri beli Rinso. Lalu kemudian mereka mau minta Rinso kan mencuci sendiri. Jadi akhirnya dia buatlah air 1 baskom, taruh baju ke situ, lalu dia taruh Rinso di sebelahnya, lalu mereka menunggu. Rinso akan mencuci sendiri. Apa yang terjadi? Wah, belum ada yang terjadi. Terus istrinya bilang, udahlah Pak, kita tidur saja. Jangan sampai kita liatin, nanti Rinso malu. Ya udah biarin aja, nanti Rinso mencuci sendiri. Akhirnya mereka tidurlah malam itu. Dan besok paginya waktu bangun, semua masih seperti sedia kala. Rinso tidak mencuci sendiri. Dia punya rinsonya, tapi dia nggak tahu cara pakainya. Nah, saya pikir jangan sampai kita punya Alkitabnya, tapi kita nggak nikmati seperti anak yang tadi saya cerita ya. Kak Alex, saya udah nggak takut tidur sendiri. Kenapa? Alkitab ditaruh jadi alas tidur. Nah, karena itu kita harus bisa memahaminya. Nah, berharap melalui nanti sesi minggu depan gitu ya, saya akan tolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa melihat prinsip-prinsip tadi, bagaimana dong dalam penerapannya ya. Bagaimana bisa mengatasi konteks budaya yang berbeda jauh. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu semua membutuhkan sebuah pelatihan yang saya pikir akan menolong kita juga untuk bisa menggali dengan lebih tepat. Nah, indahnya ketika tersingkap itu memberikan pengertian, seperti yang malam ini kita jadikan tema, membuat kita merasa sukacita karena kita memang menemukan apa yang sebenarnya Tuhan mau melalui hidup kita. Tadi Kak Denny juga sudah mengangkat ayat ya, manfaat firman Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya dalam 2 Timotius. Tapi saya mau coba ajak kita melihat, seringkali itu kita hanya memanfaatkan Alkitab dengan cara-cara tertentu ya yang tidak tepat.
Nah, misalnya paling sering itu yang tadi juga Kak Denny sudah bilang ya, kita manfaatin Alkitab kayak kotak obat. Lagi sakit kepala nih, ya sudah sakit kepala, maka carilah bagian sakit kepala. Oh, lagi duka cita nih, oh carilah bagian itu. Jadi sebenarnya memang ada ayat-ayat itu. Saya nggak bilang nggak ada, ini daftarnya ada. Jika Anda sedang takut, cemas, duka cita. Tetapi kalau kita hanya membaca Alkitab model begini, poinnya apa? Poinnya adalah apa yang kita pengen. Gitu ya, apa yang sedang jadi kondisi kita semata. Sementara Alkitab bukan hanya bicara seperti kotak obat. Mazmur 23 tidak hanya ditulis untuk ketakutan saudara gitu ya. Kita mesti belajar juga Mazmur yang lain, keindahannya dan seterusnya. Atau ada juga yang memperlakukan Alkitab seperti bola kristal. Ya, mau tahu masa depan nih, aduh apa nih berikutnya, what next gitu ya. Sehingga penggunaan-penggunaan seperti ini, saya harus katakan, bukannya Tuhan tidak bekerja, tetapi seringkali melampaui Tuhan bekerja, kita membatasinya dengan apa yang kita mau tahu, apa yang kita pengen saja. Sementara kalau kita perhatikan ya, kalau Alkitab adalah firman Allah, maka apa tujuannya? Supaya di dalamnya, saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, kita makin kenal Tuhan. Maka kita bicara apa di sini? Kita bicara relasi. Kita nggak sekedar bicara saya butuh apa. Perhatikan kalimat di dalam Yeremia 9:23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita miliki kerinduan yang baru. Bukan sekadar terampil menggali firman, tetapi tujuan akhir daripada kita menggali firman adalah kita menikmati relasi dengan Tuhan yang menyatakan dirinya lewat firman. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau sudah capek juga ya, biar kami hamba Tuhan yang harus khotbah, harus apa gitu ya. Jadi kesannya kayak persiapan. Kenapa? Mau khotbah. Persiapan kenapa? Mau ngajar. Guru-guru sekolah minggu, persiapan kenapa? Mau ngajar. Tapi pertanyaannya, apakah kita persiapan dan menggali karena memang kita mau kenal Tuhan? Kita mau hidup di dalam kehendaknya, dalam firman-Nya. Jadi itu hal yang sederhana, tapi perlu terus diingatkan bagi kita. Kenapa anak-anak pemuda ikut PA? Program. Kasihan kakaknya kalau nggak ada yang datang gitu ya. Atau memang kita ingin kenal Tuhan sehingga pembelajaran kita menjadi hal yang menyenangkan, bukan hal yang membosankan. Saya kalau sudah mulai juga merasa agak ini ya, saat teduhnya mulai datar-datar, kadang mengingatkan diri ya, Tuhan lagi mau bicara sama kamu, Alex. Tuhan lagi mau bicara. Jadi ini bukan hari ini, aduh apa sih saat teduhnya, apa sih poinnya hari ini. Kadang-kadang cuman apa yang saya dapat, tapi saya lupa bahwa Tuhan sedang bicara. Tuhan sedang menyatakan kehendaknya. Kadang-kadang sekarang saya saat teduh pun saya pasangnya dalam audio ya. Menarik juga belajar mengatasi kejenuhan gitu ya. Karena audio itu kita mendengar. Sebenarnya ada yang bilang menarik juga ya. Kalau bahasa Inggris lebih menarik ya, kalimatnya itu firman Tuhan itu apa? God's Word. Jadi kalau God's Word, sebenarnya harusnya kita ngapain? Bukan kita read, tapi kita hear, kita listen to the Word of God. Karena kan firman, kalimat Allah, suara Allah gitu ya. Nah itu menarik juga. Jadi dosen saya dulu ngajarin gitu ya. Not only read the Word, but because it's God's Word, you need to listen. Nah, di dalam tradisi Yahudi, mereka baca Alkitabnya itu bersuara. Kenapa? Karena waktu itu memang itu tradisinya ya. Mereka baca Alkitab bersuara, jadi mereka bisa dengar. Jadi sambil dia baca, dia dengar. Nah, saya pikir coba aja Bapak Ibu Saudara lakukan kebiasaan itu kita akan feel something different ya. Ayat-ayat itu kita baca dan kita dengarkan ya, supaya Tuhan bicara kepada kita.
Nah, ini beberapa bagian yang saya coba kutip ya, tentang firman Tuhan sebagai penyataan diri atau wahyu Tuhan. Pendeta John Stott bilang begini, jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, tentang pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya, dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. Wah, kalimatnya keras juga ya. Melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Kita nggak maulah mencetak orang Kristen gereja aktif datang tiap minggu tapi mengabaikan Tuhan. Dan bagaimana bisa selaras? Hanya kalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya, dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. It's more about relationship rather than just a study. Wah, PA, penggalian, pemahaman, pembelajaran. Kita mau pakai P-nya apapun. Tapi it's more about relationship rather than just a study. Nah, apa tujuan Alkitab diberikan? Nah, di sini kita bisa lihat beberapa hal supaya manusia mengenal siapa Allah dan seperti apa Allah yang benar itu, supaya manusia memahami, mengalami karya penyelamatan Allah bagi seisi dunia. Apa yang sudah Dia lakukan, pengharapan apa yang terkandung dalam karya tersebut, dan bagaimana manusia harus berespon. Karena itulah kita bertemu dengan ayat yang indah tadi ya, yang Kak Denny juga sudah angkat buat kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pahami betul bahwa fungsi firman Tuhan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa kali kan dulu ngajar di sekolah teologi ya, kalau lagi kuliah tatap muka dengan mahasiswa, biasalah ya dosen mau cepet-cepet, kadang kalau mau hapus ya, kalau hapus yang tinta gitu di papan tulis whiteboard, suka cepet-cepet dihapus pakai punggung tangannya, lupa itu bukan penghapus ya. Terus habis pakai punggung tangan gitu, terus kemudian nggak sadar pegang gini, wow, udah ada kayak maskara lebar-lebar di sini ya. Nah, biasanya tuh kalau sudah begitu, mahasiswanya ketawa-ketawa ya. Hihihi, oh udah tahu nih. Kena ya? Iya Pak, gitu ya. Lalu kemudian ambil tisu, biasanya ambil tisu. Sini ya, iya Pak. Oh digituin, wow malah tambah banyak gitu ya. Nah, paling gampang kemana? Pergi ke depan cermin. Di situ waktu lihat cermin, oh iya ya, ini nih cemong kesini. Kita persis tahu lokasinya yang mana. Seperti itu saya membayangkan firman Tuhan. Memberitahukan kepada kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan. Tahu nih, ini yang mesti diperbaiki bagian sini nih. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Makanya ketika seorang remaja membaca Alkitab, saya dulu pernah ketemu ya, ini banyak pengalaman dengan anak-anak remaja. Mereka bilang, Kak Alex, saya malas baca Alkitab. Saya bilang, kenapa? Apa yang baca Alkitab gitu? Kenapa? Kayaknya semua tentang saya. Bagus dong gitu ya. Karena ternyata waktu dia membacanya, firman Tuhan mengajar dia, menyatakan kesalahan. Bapak Ibu perhatikan cara Paulus menggunakan istilah. Sebenarnya kadang-kadang kita berpikirnya terbalik ya. Kita jadikan Alkitab itu sebagai objek yang kita pelajari. Tetapi cara Paulus mengatakan, Alkitab itulah subjek yang mengajar kita. Sehingga pemahaman saya dalam kira-kira 5 tahun terakhir, ada satu pendekatan yang disampaikan juga dalam penggalian Alkitab, itu yang disebut sebagai Scripture Engagement. Scripture Engagement itu menunjukkan bagaimana kita berinteraksi dengan firman. Bukan hanya kita baca firman, tapi izinkan firman itu membaca hidup kita. Nah, memang kadang-kadang bukannya salah kita ber-PA ya, tapi PA itu adalah satu langkah. Kita mesti lebih jauh dari itu kalau mau masuk ke dalam relasi. Biarkanlah firman itu membaca hidup kita. Nah, di situ kita jadi lebih banyak butuh waktu refleksi. Jadi menggali itu baik. Tapi jangan hanya berhenti sampai menggali. Nanti saudara, kita jadi Farisi terus gitu ya.
Kita perlu untuk memberitahukan atau mengizinkan firman mengoreksi bagian mana lagi yang harus ditegur, diperbaiki, dididik. Karena ini semua, segala tulisan di halaman alam bermanfaat. Jadi ini semua aktif, Alkitabnya yang aktif ya. Jadi ketika kita datang mempelajari Alkitab, jangan lupa bahwa Tuhan sedang membaca hidup kita. Firman-Nya membaca hidup kita, menyatakan kesalahan dan seterusnya. Wah, jadi ini indah sekali kalau kita pahami. Makanya, kalau kita perhatikan, lihat di dalam bagian 2 Timotius itu ya. Ini mendasari pemahaman, membentuk perilaku. Dan bagi orang muda, mungkin ada yang nanya, kita kan masih muda kak, masih pengen happy-happy, senang-senang. Nah, senangnya harusnya ini nih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan bekerja, itu firman yang hidup. Firman yang menguasai hati, mendidik kita, menolong kita, melihat bagaimana seharusnya kita hidup. Jadi kalau kita perhatikan, membaca Alkitab menjadi bagian penting dalam hidup orang muda, harusnya begitu. Karena kan menjaga kelakuan bersih, jaga dengan firman. Ya, ini beberapa kutipan sebagai bagian penutup. The Bible will keep you from sin. Ini kata D.L. Moody. Or sin will keep you from the Bible. Jangan heran ya, kalau kita menikmati dosa, kita makin malas baca Alkitab. Biasanya begitu ya. Tapi kalau kita baca Alkitab, harusnya kita makin peka untuk tidak terus-menerus berdosa. Bukan berarti nggak bisa berdosa ya. Tapi kiranya kita makin ditolong melalui encounter kita dengan firman Tuhan. Nah, satu bagian lagi yang saya sering kali temui, jadi anak remaja tuh suka gini ya. Misalnya kalau udah mau kelas 3, ya kelas 12, tiba-tiba datang gitu. Aduh Kak Alex, saya nggak tahu nih Tuhan mau apa buat hidup saya. Oh gitu, gila ya anak remaja udah Tuhan mau apa. Saya nggak tahu Tuhan mau saya masuk kemana Kak. Tuhan kayaknya mau, Tuhan mulu ngomongnya ya. Terus saya tanya, oh gitu deh, kamu mau tahu kehendak Tuhan dong? Iya Kak. Saya tanya, kamu rajin baca Alkitab nggak? Nah itulah Kak masalahnya, lagi sibuk ini, lagi kelas 12, sibuk sekali. Oh gitu. Mau tahu kehendak Tuhan tapi tidak mau baca firman Tuhan, dari mana ceritanya gitu ya. Jangan sampai kita hanya jadi orang-orang yang berkata, Tuhan tunjukkan jalanmu. Makanya kalimat ini jadi menarik ya. Don't say God is silent when your Bible closed. Tuhan lagi diem nih, nggak menyatakan. Ya kamu tutup Alkitab, nggak dibaca. Tapi kalau itu pun dibaca, ingatlah, the Bible was not given for our information only, but for our transformation. Maksudnya, Alkitab bukan hanya untuk menambah pengetahuan, memberi informasi, tetapi transformasi itu jadi tujuan kita ber-PA. Mengubah kehidupan. Saya tutup dengan kalimat pendeta John Stott lagi. Dia berkata, we must allow the word of God to confront us. Ini firman yang hidup. Izinkan firman itu mengkonfrontasi hidup kita. Mengguncang kenyamanan kita. Merendahkan kenyamanan kalau kita udah complacency. And to overthrow our patterns of thought and behavior. Memutarbalikkan semua pola pikir kita yang salah. Izinkan firman Tuhan bekerja. Dan ketika Bapak Ibu Saudara, teman-teman, adik-adik sekalian juga memberi diri, membaca, merenungkan firman Tuhan, itu menjadi cara Tuhan yang indah untuk saudara dan saya menikmati semua hal yang Tuhan berikan tadi. Mazmur 119 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gambarannya dunia ini gelap ya. Makanya dikatakan firman itu pelita bagi kaki, supaya nggak terantuk sana-sini di dunia yang gelap. Terang bagi jalan. Tapi itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang benar-benar rindu, sungguh-sungguh memberi waktu, memberi tenaganya untuk belajar dan menikmati ya. Orang kalau punya skop aja tapi nggak pernah menggali, ya buat apa gitu ya. Sehingga kerinduan kita, ketika semua ini kita lewati, proses ini kita lalui, kita makin mengenal Tuhan. Dan kita pun makin diubahkan olehnya. Amin. Baik, saya berhenti sampai di sini. Jika mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi pertanyaan,
atau mungkin sharing, saya persilahkan. Baik, terima kasih pertama-tama untuk Brother Alex, ya mau dibilang Kak Alex atau Bang Alex, boleh silakan. Untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan itu banyak sekali ya, dan saya juga tetap walaupun seperti tadi Bang Alex bilang, mungkin ini sudah pernah didengar, tapi tetap refresh dan juga ada hal-hal baru yang terus menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan pertanyaan, ya tadi sudah diberikan kesempatan, jadi silakan bagi yang ingin bertanya, ada kesempatan yang bisa digunakan. Caranya boleh buka mikrofon, ya silakan di unmute dan kemudian bertanya, sebutkan dulu, perkenalkan dulu siapa, supaya nanti ketika dijawab bisa dengan tepat dijawab oleh Bang Alex ya. Nah, Bang Alex ya, mau Silakan Kak Denny. pertanyaan. Ya, jadi gini, kadang memang ketika kita belajar menggali firman gitu, bagian yang sedang dipelajari dan sedang digali tidak langsung seperti tadi dibilang gitu ya, seperti langsung nancep atau berelasi dengan diri kita, apalagi kalau itu berbicara tentang kejadian yang lampau dan sepertinya nggak berkorelasi gitu ya. Tetapi apa baiknya sikap kita ketika kita mempelajari begitu? Apakah kemudian ya sudahlah, pokoknya ya baca aja gitu. Tetapi bagaimana sikapnya? Apakah seperti tadi akhirnya nanti menjadi bosan atau ngantuk? Atau paling tidak bagaimana mengantisipasi perasaan-perasaan yang timbul ketika kita pikir gue nggak nyambung nih sama pembacaan yang ini atau nggak connect nih dengan yang ini. Mungkin itu hal praktis juga yang bisa Bang Alex bagikan buat kita. Thank you Kak Denny. Saya suka pakai analogi ya. Analoginya mungkin begini, kalau kita pacaran sama orang yang kita suka, tapi bener ya, sama yang kita suka juga nggak semua ceritanya kita nyambung ya. Tiba-tiba dia cerita tantenya lah, yang di mana lah. Dia ceritalah rumah omnya lah. Tiba-tiba cerita hewan yang... Jadi belum tentu interest kita. Tapi sisi yang lain itu interest dari dia. Nah, saya coba menghayati gitu ya. Kalau sampai Tuhan kasih firman-Nya yang saya perlu tahu tentang Tuhan, maka mungkin saya butuh sedikit effort lah ya, lebih lagi effort lebih untuk memahami itu. Sama lah kalau kayak misalnya pacar kita, pasangan kita cerita yang kita nggak menarik lah. Teman-teman seneng banget bola, tapi mungkin pasangannya nggak seneng bola. Jadi waktu kita cerita bola, dia sih dengerin sih, tapi mungkin dia butuh mendengarkan dengan perlu lebih extra effort. Nah, di poin itu nanti Kak Denny, saya pikir kita perlulah untuk misalnya, sekarang banyak tools. Banyak tools yang menolong kita. Jadi kalau kita mentok misalnya, ini apa sih artinya? Jangan nyerah. Selalu ingat, kenapa Tuhan mau sampaikan ini? Kira-kira Tuhan mau apa? Nah, dengan sikap hati yang tidak cuek, hanya karena nggak paham, maka ya kita bisa nabung lah ya. Dalam arti ya, kita mungkin bisa catat, nanti kita tanya. Kita bisa dengarkan beberapa pembahasan di YouTube. Sekarang ada banyak sekali yang baik untuk bisa menolong kita memahami bagian-bagian tertentu. Nah, saya usulkan salah satunya mungkin teman-teman juga bisa nonton Bible Project ya. Nah, Bible Project itu kan membahas Alkitab kitab per kitab dalam gambar atau potret besarnya. Nah, itu menarik juga. Jadi waktu kita membaca, kita jadi bisa punya sense, oh ini toh maksudnya begitu. Jadi memang kadang-kadang ya kayak foto Polaroid ya. Awalnya lama gitu, dikipas-kipas dulu, tapi nanti makin lama makin jelas kok. Jadi jangan menyerah. Terus tetap punya kerinduan bahwa Tuhan lagi bicara nih sama saya. Kenapa saya dikasih ini ya? Dan nanti dari situ kita coba berusaha ya. Tanya hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tanya kakak-kakak yang mungkin juga lebih mendalami, dan kita jadi belajar lebih banyak. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya juga diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bertanya. Manfaatkan kesempatan bertanya ini ya. Mumpung kita punya pembicara yang sangat menolong di dalam pembahasan hari ini. Jadi boleh silakan saya berikan kesempatan
murid sekolah minggu ataupun guru juga boleh dipersilakan. Oke, silakan Kak Keti. Baru pertama nih datang ya, terlambat pula. Makasih untuk undangannya dan akhirnya bisa juga. Tapi memang pasti setiap malam terakhir saya baru bisa gabung jam begini. Ini tadi mengingatkan saya pribadi ya, jujur saya juga termasuk yang ada momennya baca, maksudnya PA pribadi ya, kalau baca 1-2 oke lah ya gitu. Tapi PA pribadinya jadinya kata persiapan pelayan. Dan akhirnya saya menyadari saya stuck gitu loh, kayak karena kayak ngejar target gitu loh. Terus ngikutin goalnya, ngikutin kan dari kasih itu biasa temanya, tujuan. Nah, tetapi akhirnya ya bener sih Kak. Jadi cuma itu aja, jadi kayak nggak ada kreativitas kalau saya pribadi ngasih istilah seperti itu. Gimana ya, saya bertobat sih pasti ya, harus ya. Jadi makasih lah, mungkin tahun ini jadi buat saya pribadi ya, bukan ber-PA karena ada pelayanan, tapi ber-PA karena. Tapi ada nggak sih dari Bang Al sendiri pribadi ya, untuk yang kita sudah komitmen lah ya melayani, tapi nggak terjebak dalam rutinitas, sehingga aku sendiri jadi juga missing people gitu. Jadi kayak ngikutin goalnya aja, tujuannya udah gitu aja gitu. Jadi waktu dengerin tadi penjelasannya, kebetulan hari ini tadi baru ngajar, nanti ada jadwal lagi, jadi ya kamu bener juga ya. Nah itu mungkin dari makasih. Thank you. Sama tipsnya ya, kalau kasih. Saya boleh respon langsung Kak Denny? Silakan. Ya. Nah, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Kak Keti, dan sebenarnya ini ya, pendekatan yang saya bilang tadi ya. Saya sendiri juga baru sedikit merdeka setelah belajar sedikit lah pendekatan tentang scripture engagement. Maksudnya begini, saya coba share sedikit ya, walaupun ini saya belum terjemahin, masih dalam bahasa Inggris. Jadi kata Bible study atau kata studi itu memang menjadi kata yang agak menakutkan buat beberapa orang, khususnya karena itu very technical. Nah, scripture engagement ini bicara begini, the Bible mention many ways of handling God's word. Ternyata di dalam Alkitab itu kaitan dengan firman itu banyak kata yang dipakai. Jadi menarik ya, misalnya praising, honoring, hearing, meditating, taking to heart, remembering, bahkan ada kata eating, studying. Jadi kalau kita bilang PA itu sebenarnya cuma studyingnya, maksudnya gitu ya. Ada understanding, accepting, receiving, trusting, doing, obeying, teaching, singing, proclaiming, and more. All of this is scripture engagement. Nah, sebenarnya makin kaya kita menghayati bagaimana handling God's word, not only studying it, itu membuat kita juga makin merdeka sebenarnya ya, untuk misalnya begini. Tentu memang kita mungkin karena pengaruh budaya modern ya, paling fokusnya tuh studyingnya. Makanya kan kayak sekolah teologi ya, belajar gitu ya. Tetapi kita kehilangan keintiman dengan Tuhan dalam hal-hal yang lain. Jadi buat saya sendiri, ini membuat saya makin terbuka untuk lebih kreatif mengajarkan firman. Jadi sekali lagi, fokus studi itu baik, tapi jangan kemudian merasa hanya all study. Nah, memang ini ada teman-teman yang melakukan training scripture engagement sebagai pendekatan. Ini bukan pendekatan baru, karena sebenarnya Alkitab sendiri mengatakan bahwa Alkitab itu bukan hanya dipelajari, tapi kita menyanyikannya,
kita memproklamasikannya, kita mengajarkannya, bahkan ada eating. Kata eating tuh menarik ya, dalam satu video digambarkan, berarti benar-benar kita kunyah. Nah, kalau kita perkenalkan pendekatan-pendekatan ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan, ini kan sebenarnya pendekatan mengajak kita. Jadi gini, mungkin nanti ke depan ya, ke depan. Bukan lagi kita ajak, yuk PA yuk. Tapi misalnya kita, yuk kita explore gitu ya. Makanya sekarang kalau di PA-PA di bule sana ya, gereja-gereja bule itu bukan pakai istilah PA lagi, misalnya Bible study. Mereka misalnya Bible Explorer. Jadi anak-anak remaja tuh, yuk kita explore. Lalu kemudian dibuatlah dalam gaya yang lebih kayak investigating, kita collect data. Tapi memang ya semua ini harus melewati proses. Dan prosesnya ini yang kita butuh perubahannya, menurut saya perubahan sikap sih ya. Bahwa bukan hanya saya belajar firman, tetapi saya mengizinkan atau saya terbuka untuk firman membaca hidup saya. Jadi gimana ya, saya belum bisa jelasin dengan tuntas. Tapi kira-kira pendekatan pola pikir yang baru menolong untuk bisa melihat bahwa ini bukan hal yang membosankan. Ini bukan hal yang membosankan. Ini sebuah perjalanan untuk bersama-sama menikmati keindahan firman. Mungkin itu dulu. Oke, makasih Alex. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada beberapa pemahaman yang mungkin dulu saya punya, tapi kemudian belakangan saya baru menyadari bukan seperti itu ya. Ini ya teringat tadi ketika baca bagaimana pemahaman kita ketika kita merenungkan firman Tuhan, kan dari dulu selalu diingatkan baik untuk persekutuan mahasiswa ataupun juga ketika di sekolah minggu untuk selalu memiliki saat teduh pribadi setiap hari ya, baca Alkitab dan doa. Apakah kemudian itu, nah ini dulu pemahaman saya, kalau misalnya nggak saat teduh baca Alkitab tiap hari itu bisa jadi hari itu bakal berantakan deh gitu ya. Sementara kalau misalnya baca aman-aman gitu, itu dulu konsep yang saya miliki ya. Bagaimana nih pendapatnya? Karena ternyata kadang-kadang nggak baca Alkitab ternyata aman-aman aja gitu, atau udah didahului dengan baca Alkitab ternyata hari itu juga penuh dengan struggle gitu. Wah, menarik nih Kak Denny ya. Secara sederhana tentunya pemahaman seperti itu tidak tepat ya. Bahwa kita mau kenal Tuhan. Jadi poinnya adalah kita ingin mengenal Tuhan, maka membaca Alkitab setiap hari menjadi sarana kita makin kenal Tuhan. Sebenarnya secara sederhana, jadi di situ bukan masalah hukuman ya, dalam arti kalau nggak baca Alkitab, wah nanti Tuhan hukum, hari ini sial banget, mau coba ini, coba itu. Kalaupun itu terjadi, bagi saya itu bukan melulu karena nggak baca firman ya. Jadi kalau seperti itu hidupnya, kayak kita ikut Tuhan itu selalu dalam ketakutan. Tapi milikilah pemahaman bahwa ya Tuhan mau ketemu sama kita, Tuhan mau bicara kepada kita, dan setiap hari Dia memberi waktunya bagi kita. Ya, pertanyaannya, kita memberi waktu nggak untuk membaca, merenungkan firman Tuhan? Secara sederhana, saya suka bertanya begini. Kalau kita nggak baca Alkitab hari itu, siapa yang rugi? Kita atau Tuhan? Sebenarnya kan kita yang rugi ya. Tuhan nggak rugi apa-apa. Tapi jangan juga dibalik, kalau begitu ya sudah. Toh nggak baca Alkitab juga nggak, katanya nggak hancur harinya, nggak apa. Tapi itu ya, kita kehilangan. Bagi saya kita kehilangan kesempatan menikmati Tuhan setiap hari. Dan saya meyakini ya, kadang-kadang berpikir gini Kak Denny ya, kenapa ya Tuhan tuh banyak menggunakan ilustrasi kehidupan dalam relasi kita dengan Dia. Saya kasih contoh begini. Satu hari kita butuh oksigen berapa liter? Hai para pengguna oksigen ya. Nanti tanya ya, mungkin untuk tante yang dokter gitu. Tapi katanya kira-kira ya, satu hari itu manusia normal membutuhkan kurang lebih ya 200 liter oksigen ya.
Nah, 200 liter oksigen anggaplah 24 jam ya. Tapi pertanyaannya begini. Bagaimana pola penggunaannya? Apakah pola penggunaannya kita satu hari langsung penuhi tangki 200 liter, sementara kapasitas rongga paru-paru orang dewasa itu paling cuma 5 liter ya. Jadi kan nggak mungkin pagi-pagi kita langsung ambil napas, buat sehari, full di sini 5 liter, terus sisanya pakai power bank. Nggak bisa begitu ya. Tuhan mengizinkan kita bernafas itu continue dan konsisten. Ya, napas itu kan kita nggak ada yang sekali napas juga keisi 5 liter ya. Pasti cuman berapa cc lah ya. Tapi tarik, lepas, continue, konsisten, tetap napas. Jangan, males berhenti dulu 2 jam biru udah. Nah, jadi ternyata Tuhan berbicara melalui situasi yang kita gunakan ya. Bernapas, kita butuhnya bagaimana? Kita butuhnya continue dan konsisten. Makanya saya lihat, prinsip napas itu 3 lah. Pribadi, continue, konsisten. Nggak ada kan yang napasnya diwakilkan. Kau tolong napaskan aku ya. Ya, walaupun kita bilang dia separuh nafasku gitu ya. Nah, ada lagi makan. Makan juga begitu ya. Makan juga begitu. Ada nggak Bapak Ibu Saudara yang makan sekali untuk 3 tahun? Oh, nggak begitu. Makan itu selalu pribadi, continue, konsisten. Itu prinsipnya selalu. Jadi saya mikir-mikir gitu ya. Untuk hidup, Tuhan memberikan kepada kita pribadi, continue, konsisten. Maka, kalau dalam hidup rohani, kita tariklah analoginya ya. Orang Kristen suka pakai ilustrasi. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Ayo, bener nafas nggak? Kalau doa itu nafas hidup, berarti doanya harus pribadi, continue, konsisten kan? Nggak ada. Kadang-kadang kita suka bercanda, lu ke gereja, wakilin gue dong. Wakilin dong, tolong doain gue dong. Jadi nggak bisa diwakili gitu ya. Yang kedua, firman Tuhan, kita bilang apa? Firman Tuhan itu makaroni, makanan rohani. Makan itu berarti pribadi, continue, konsisten. Makanya kalau kita berdoa harus continue, konsisten, pribadi. Firman Tuhan juga kita baca dan renungkan. Memang nggak ada di Alkitab wajib saat teduh tiap hari. Tapi kerinduan kita melalui semua hal yang kita lihat di sekitar kita, kita bisa menyimpulkan Tuhan rindu relasi seperti itu dengan kita. Makanya dari sekolah minggu kita udah diajarin ya, bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi saya pikir secara sederhana mari kita hidupi ya, bahwa kita butuh Tuhan dan wujudnya adalah kebergantungan yang pribadi, continue, dan konsisten. Mungkin begitu penjelasan saya, Kak Den. Terima kasih untuk keterangannya ya, Bang Alex. Jadi prinsip PKK itu tadi jadi prinsip yang menarik ya, pribadi, continue, konsisten. Yeah. Jadi ingat untuk baca Alkitab dan doa juga harus PKK ya, pribadi, continue, konsisten. Baik, terakhir, apakah masih ada lagi yang akan bertanya?